silakan diperhatikan videonya. Ini adalah referensi untuk pengambilan nilai kalian. Halo, jadi ceritanya awal bulan lalu gue ngeluarin 11 video stand up comedy gue yang terbaru. Terus gue bilang di Twitter kalau misalnya ada salah satu videonya yang nembus 1 juta view, gue bakal bikinin video tutorial stand up comedy. Abis itu ternyata ada satu video yang tembus 1 juta, gue langsung bikin video ini. Nah kali ini gue akan ngomongin soal cara menulisnya dulu. Karena buat gue itu adalah fondasinya, akarnya dari sana. Yang pertama kalian harus lakuin adalah mencari kegelisahan kalian. Jadi jangan cari lucunya, cari apa yang kalian gelisahkan. Jangan cari lucunya, tapi cari apa yang kalian gelisahkan. Kalau kalian nanti mau buat materinya sendiri, atau kalian mau sadur dari teks stand up yang udah ada, boleh. Tapi kalian gak usah fokus kepada lucunya dulu. Sama kayak buat komik strip kemarin sebetulnya di teks anekdot, kalian banyak banget yang resah karena gak ada lucunya, Bu. Meskipun memang dari beberapa yang sudah Bu Puspa baca, lucunya masih kurang dapet. Bahkan ada beberapa yang kritik, saran, ataupun nasihatnya belum muncul. Padahal teks anekdot itu adalah teks cerita humor yang singkat, di dalamnya tuh ada kritik, saran, atau nasihat. Jadi itulah yang membedakan anekdot dengan cerita humor biasa. Lucunya, cari apa yang kalian gelisahkan. Lagi susah bayar uang kosan, merasa jurusannya salah, merasa badannya terlalu gemuk, pokoknya dicari kegelisahannya apa. Nah, gue akan coba bandingin dengan apa yang udah gue buat. Contoh yang mau gue pakai adalah video gue yang cewek menguasai indera. Gue akan ceritain proses penulisan buat materi itu. Awalnya gue mencari kegelisahan. Kegelisahan gue waktu itu adalah gue baru pacaran, dan setelah gue jomblo sekian lama, gue pacaran, gue happy dong. Nah, tapi ternyata ketika gue pacaran, gue baru menyadari satu hal. Cowok kalau udah pacaran, malah dia jadi lebih terbatas kebebasannya dibandingkan ketika dia jomblo. Bermula dari satu kegelisahan, nanti kegelisahan ini akan dikembangkan. Kegelisahannya ambil dari yang paling dekat dengan kalian. Dan pastikan kegelisahannya ini rata-rata dirasakan juga sama teman-teman kalian yang lain. Gitu. Semakin dekat kegelisahannya atau masalahnya dengan audiens, maka akan semakin besar potensi audiens akan ketawa dan dapat lucunya dari materi kalian. Lalu dari situ gue mencari yang namanya premis. Premis adalah perasaan negatif atas sebuah subjek. Dari premis, gue biasanya bikin yang namanya mind mapping. Gue bikin di tengahnya premis tuh, lalu gue bikin cabangnya apa ya kira-kira. Oh iya, waktu itu gue pernah lagi di mall gak bisa ngeliat cewek. Oh waktu itu pernah gue kalau tidur jadi susah karena tiap malam dia harus nelfon-nelfonan dulu sama gue sebelum tidur. Begitu banyak dapat cabang-cabang di mind mapping yang lain, akhirnya kekumpul sebuah ide-ide yang banyak untuk dikembangkan menjadi materi stand up. Gue pun menulis materi gue. Rumus untuk menulis materi paling gampang adalah setup dan punchline. Setup itu adalah bagian tidak lucu dari sebuah joke, yaitu pengantarnya. Punchline adalah bagian lucunya atau Oke, kuncinya ada di setup dan punchline. Apa bedanya setup dan punchline? Oke, setup bagian gak lucunya, kemudian apa Pep satunya lagi, punchline? Oke, punchline ada bagian lucunya. Untuk materinya itu ada di buku Cerdas-Cergas, kalian bisa cek di Google Classroom-nya, masih di bab 2 halaman 47. Ini ada setup, punchline, kemudian beat dan juga rule of three yang bisa kalian jadikan contoh atau paduan dalam membuat materinya. kita belokin patahnya di mana dan orang seharusnya tertawa di bagian itu. Maka gue mulai merancang bagian setup dan bagian punchline. Gue tulis di Microsoft Word setupnya apa, punchline apa, setupnya punchline apa. Ini akan gue coba bedah dari video gue yang cewek menguasai indera. Perhatikan mana bagian setup, mana bagian punchline. Indra penglihatan. Lo kalau jomblo, jalan ke mall, ada cewek cantik lewat, lo bisa ngeliatin. Gue juga gak kayak gitu gue. Kemarin gue di PS ada cewek cantik lewat, gue liatin. Mbak, misi mbak, bentar. Kalau udah punya pacar gak bisa. Indra penglihatan nih, mata lo nih udah dimiliki sama cewek lo. Lo jalan ke mall ada cewek cantik lewat, lo nengok, langsung dibelokin, lihat apa. Itu pendengaran lo tuh udah jadi milik mereka. Udah jadi milik cewek-cewek. Tiap malam sebelum tidur, iya sayang aku mau tidur. Enggak apa-apa, kamu jangan tutup, aku mau dengerin kamu nafas. Setelah semua kekumpul, baru gue latihan untuk menghafalkan materi yang telah gue tulis. Ingat, jangan hafal kata per kata, tapi hafal ide besarnya aja. Kenapa? Jangan hafal kata per kata, tapi hafal ide besarnya aja. Kenapa? Betul, karena kalau lupa satu kata, kalian akan jadi blank untuk materi selanjutnya. Sehingga pastikan kalian ingat atau fokus pada ide besarnya aja. Ide besarnya tadi apa? Cewek menguasai indera. Jadi nanti dari cewek menguasai indera itu kan ada nih mind mappingnya, cabang-cabangnya. Dari tiap cabang-cabang itu yang diingat adalah fokusnya aja. Gak usah kata per katanya.
Kenapa jangan ngafalinnya kata per kata? Karena kadang-kadang kalau misalnya kita udah hafal kata per kata, ada satu kata yang lupa aja, itu pasti ke belakangnya jadi lupa semua. Jadi ide besarnya aja kira-kira kayak gimana. Latihan di rumah, bawa transkripnya, coba ngomong depan kaca, begitu terus, sampai akhirnya kalian akan main atau tampil di depan hadapan orang banyak. Minimal buat gua tuh 5 kali dilatih. Tapi kalau misalnya dengan keterbatasan waktu, 3-4 bisa. Nah, kira-kira itu aja, itu tutorial yang sangat dasar dalam menulis materi stand up comedy yang gua hubungkan dengan contoh-contoh gua sendiri. Mudah-mudahan kalian bisa membuat materi stand up comedy. Ya, itu aja ya. Tentang ini, bab 2 mengungkapkan kritik lewat senyuman. Oke, kita mulai ya. Sudah 40 orang yang bergabung, kita mulai. Oh iya, sistemnya sama seperti Kahoot. Kalau lebih cepat, maka skornya akan lebih banyak. Oke, masih Keisha yang di atas, Andrea menyusul kedua. Digerakin supaya dia kalau jawabannya salah jangan kena awan, boleh naik, boleh turun. Coba naik, turun. Itu kan tadi salah semua tuh. Berarti kamu harus cari yang kalau belum yakin lewatin awan ya. Coba mulai lagi.